Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan hidayah, taufik serta inayah dari Allah pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram Makkah ke Palestina Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, agar kami tunjukkan kepadanya daripada beberapa tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab. Dan ada riwayatnya mengatakan bahwa Nabi Isra Mi'raj itu malam 27 Rajab. Dan kalau ada salah, malam ini 27 Rajab juga. Kita berada di bulan yang mulia dan menceritakan orang yang sangat mulia. Dan bulannya pun bulan mulia. Jadi bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rajab ini pun dimuliakan oleh orang-orang sebelum Nabi kita lahir. Bukan hanya umat Islam yang memuliakan Rajab ini, orang-orang sebelum Nabi lahir pun mereka memuliakan, mengagungkan bulan Rajab itu. Di bulan Rajab itu ada boleh ada peperangan, perayaan, ada boleh zalim, ada boleh. Itu dilakukan oleh mereka, diamalkan oleh orang-orang dahulu. Bila bulan Rajab bakalahi satu. Bila bulan Rajab wani keluar rumah aman bakalahi karena kadang bacangnya menaparnya. Semun di luar Rajab pada wani keluar pada tampilin orang. Di bulan Rajab orang-orang dahulu wani keluar ada bacang di zalim orang walaupun bakalahi. Ada lagi yang mengatakan unta-unta lawang-lawang rumah bunyi wani kadang kuncinya. Unta wani kadang baikatnya kada buat gagedugan. Siapa nama mencuntannya kada waninya. Amun kita ini jangan kada nambah kunciin. Hilang sepeda motor. Nang bulan Rajab, pada tahun di bulan Rajab kita sikatnya terus. Namun bahari bukan maling-maling. Stop operasi di bulan Rajab. Karena mereka memuliakan bulan Rajab. Dan orang-orang yang memuliakan bulan Rajab itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Bahkan ada ulama yang mengatakan beramal di bulan Rajab pahalanya jauh lipat ganda daripada beramal di luar Rajab. Sembahyang, baca Quran, berzikir, pahalanya lipat gandanya di banyak bulan Rajab. Dan ada lagi ulama mengatakan dosa-dosa yang dilakukan di bulan Rajab pun dosanya lebih besar daripada dosa-dosa di luar bulan Rajab. Menjudi,
bulan Rajab ganal dibanding bulan-bulan lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di sini disebutkan bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr indal bait muttaji'an baina rajulain iz atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam fastalqahu ala zahri fatawallahu minhum Jibril. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail di sisi Baitullah, ketika Nabi di Hijr Ismail, baginda sedang berbaring di antara dua orang laki-laki. Jadi sebelum Nabi Isra Mi'raj itu, Nabi ini banyak cobaan yang bertubi-tubi. Bini meninggal, bini yang paling disayangi. Paman meninggal, paman yang jadi garda terdepan Nabi melawan orang-orang kafir Quraisy. Keluar di kota Makkah, hendak berdakwah ke Taif, kada diterima orang, diumpangi orang lawan batu sampai sidin terdarah. Jadi bulan itu disebut Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi. Jadi ketika hati Nabi ini sadih, bini kada ada lagi, gangguan orang bahimat lawan seorang, sadih hati gundah gulana ibadatnya, sidin tulak ke masjid. Jadi ujar ulama, kalau ini hati kita sedang sedih, hati kita kada nyaman pikiran, hati kita galau gundah gulana, bawa ke masjid. Jangan ngebawa piknik, kayaknya bertambah. Kenapa bulik pikniknya bertambah stres? Nyata anak piknik hutang duitnya, bulik pas membayari ngalih. Bawa masakan, menambahi pikiran, menapahi, bawa ke masjid, pijar ulama. Dan di situ Nabi disebutkan berbaring antara dua orang laki-laki. Ada lagi ulama mengatakan, kalaunya hati kita kada nyaman, sakit hati, usang pikiran, bawa berabah. Cuma ajar ulama sebelum berabah itu baca alam nasyrah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak, hanyar berabah. Insyaallah hati akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pikiran, utang anak tabayari esok pada dunia, berjalanan memasakkan pagar dudukan. Nah, bertambah pikiran kada mau tanah. Bawa berabah di sini. Nah, jadi Nabi disebutkan di sini berbaring di antara dua orang laki-laki, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sebelah kanan dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sebelah kiri. Jadi ulama menyebutkan isyarat jalur mereka. Di kanan Nabi ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, di kiri Nabi ada Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Hamzah ini tertua pada Nabi, dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini ta'anum pada Nabi. Jadi juru ulama, Nabi itu lawan nang tuha akur, lawan nang anum rasuk. Nah, amun macam itu kita di kampung, nyaman kampung dilihat. Di masjid nyaman masjid dilihat. Nang tuha rasuk lawan nang anum rasuk lawan nang tuha. Amun nang anum kada rasuk lawan nang tuha, kumpulan terus lawan nang anum, kada mau kumpul lawan nang tuha. Nang tuha kada akan nang anum. Kampung pada nyaman rasanya. Ada ulama mencontohkan menjadi sidin macam gangan toh, campuran antara anum dan tuha, walohnya tuha, nyiurnya tuha, kaladinya tuha, rabungnya anum. Namun tuha paring ngarannya, lain rabung. Nah, gabungan itu akhirnya jadi gangan nang nyaman. Amun sada bertuha, waluhnya tuha, iurnya tuha, kaladinya tuha, sambalnya tuha, rabungnya tuha, nama makan tuha, peculan gigi. Akhirnya kada nyaman sambal itu. Isyarat dari Nabi ini di kampung, di handil, di masjid, rasuk nang aman lawan tuha. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi Nabi oleh dua orang malaikat Jibril dan Mikail.
serta ada beberapa orang malaikat lagi. Nabi barabahan lawan paman Sidin, datang malaikat membawa Nabi. Mereka membawa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tepi sumur Zam-Zam. Nabi dibawa ke situ oleh malaikat. Sesudah Nabi dibawa ke situ, Nabi dibelah dada beliau, dibelah dada Nabi. Dada Nabi dibelah, dikeluarkan hati Nabi, kemudian hanya disiram lawan banyu Zam-Zam dengan 3 kali siraman. Ada yang mengatakan disiram 3 kali, siram 3 kali. Kenapa jadi disiram itu? Disiram itu kata ulama bahwa hati Nabi ditambahi ilmu dan yakin, ditambahi hikmah dan iman di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ilmu yang ditambah oleh Allah, keyakinan iman yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi bisa menjalani perjalanan Isra Mi'raj itu dengan sempurna, dengan kada ada gangguan. Kalau inya kada diberi itu, mungkin Nabi bisa terganggu di perjalanan Isra Mi'raj itu. Dibuati ilmu, dibuati yakin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi tahu bahwa tujuan Isra Mi'raj itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang mengganggu Isra Mi'raj itu akan dihiraukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan berangkat Isra Mi'raj itu, Nabi ada melihat atau disapa oleh seorang perempuan yang memakai pakaian yang berhias luar biasa perhiasannya, menampakkan kedua lengannya begalang tangan, menampakkan perhiasannya yang berkilauan bekalung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia memanggil Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, lihatlah sebentar padaku uji binian itu. Aku mau bertanya kepadamu, apa ada anak ditakunakan lawan engkau?" Baginda Nabi tidak menoleh dan tidak menjawab panggilannya. Kada dihirani oleh Nabi. Baginda bertanya kepada Jibril, "Siapakah si perempuan itu, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Itulah dunia yang mempesonakan. Seandainya engkau menyahut rayuannya, maka umatmu pasti akan memilih dunia daripada akhirat." Ketika Nabi SAW tahu bahwa tujuan Isra Mi'raj itu adalah Allah, gangguan-gangguan kada dihiraukan oleh Nabi. Kita juga sembahyang, itu disebutkan Mi'rajul Mukmin, sembahyang. Ada gangguan yang pacang mengganggu kita bisa melawan, menghindar gangguan itu, karena kita sembahyang itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sembahyang adalah membuai perjalanan. Kita tahu tujuan kita Allah, kita kalau menolak orang membuai perjalanan itu. Nabi dipanggil, pada dihiraukan Nabi ketika perempuan tadi memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi ketika Nabi berjalan setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, tiba-tiba baginda bertemu seorang laki-laki tuha. Tadi bibinian, inilah lakian pulang. Nang memanggil baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tepi sebatang jalan. "Ya Rasulullah, kesinilah sebentar wahai Muhammad." Besisi nyambat. "Kesinilah sebentar wahai Muhammad," ya laki-laki nang Tuhan itu. Maka Jibril memerintahkan, "Wahai Nabi, teruskanlah perjalananmu, jangan dihirani di Jibril, terus saja berjalan." Baginda bertanya kepada Jibril, "Siapakah laki-laki tua ini, wahai Jibril?" Ujar Jibril, "Inilah musuh Allah, iblis yang terkutuk. Ia ingin mempengaruhi engkau agar cenderung hatimu kepadanya." Kita anak sembahyang, kita anak beribadah,
diganggu diganggu oleh setan. Kalau kita tahu ilmunya, tahu bagaimana cara melawannya, kita akan bisa melawan setan itu. Kalau pada tahu ilmunya, kita akan bisa terbujuk rayuan setan itu. Nabi SAW ditambahi ilmu, hikmah, keyakinan, iman oleh Allah. Kawa pada tergoda, pada terbujuk dengan gangguan setan itu. Kita juga jadi ulama mesti mengetahui bagaimana cara supaya kita kada tergoda dan bisa melawan bujukan-bujukan setan itu. Iblis itu sebangsa jin, jin-jin yang jahat, setan anak buahnya. Jadi kata ulama, kalau kita tahu ilmunya, kita akan bisa melawan bujukan-bujukan setan itu. Dan setan ini selalu menggoda kita. Di antaranya disebutkan oleh ulama, gangguan atau godaan setan yang pertama pada kita, ujar setan, ukfur, kafirlah kepada Allah. Jangan ikam jangan menyembah Allah, ikam nggak usah sembahyang, yang lain cari Tuhan selain Allah. Ada dalam hati kita berbisik, apa kita melawannya? Disebutkan oleh ulama, sahuti, wahai setan, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku pada menciptakan jin dan manusia dan Allah kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah, wahai setan. Nah, oleh karena itu aku hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalah setan. Buka kayaknya, bulik kayaknya, kada tatap menggoda supaya kita tersesat di jalan Allah. Imbah kita kada mau umpati disuruhnya berkafir, ada hendak empat agama Nasrani, empat agama Yahudi, empat penyembah matahari, tetap agama Islam aku, wahai setan. Ujar setan, utrukil ibadah, ikam harus beribadah barang. Kada usah sembahyang, kada usah puasa, kada usah mengaji, kada usah berzikir, kada usah berzakat. Godaan setan, maka mau ucap dalam hati itu biar ada perasaan, hendak pembacaan, boleh ada yang peraya aja. Itu bisa gangguan setan, maka ada jadi pembacaan. Hendak bersedekah, calok duit ke kantong, peraya aja. Nah, lain banyak keperluan masih kada jadi bersedekah. Kayak apa kita menyahutinya? Ulama mengajarkan sahuti ini muhtajun li ta'at li zadil akhirah. Bahasa kitanya, wahai setan, aku berhajat kepada taat, kepada ibadah untuk bekal di akhirat kaina. Amun aku kada beribadah, amun aku kada sembahyang, kada puasa, kada mengaji, kada pembacaan, kada majelis taklim, kayak apa bekal aku di akhirat kaina kada ada sangu, maka perlu sangu di akhirat agar selamat. Kalah lagi setannya. Bupahkah bulik kada tatap mengganggu kita, menyesatkan kita. Imbahnya puji kita, aku kada beribadah sagan sangu di akhirat. Ujar setan, kaina barang. Kita nih hendak mengaji udah. Aku kada bersangu, pasti bersangu ke akhirat, hendak mengaji, titik. Hendak mengaji. Kaina kan setan jam 11 malam. Sungsung masih hari, jangan melihat TV. Jangan mau ngocok HP. Hendak bersedekah, kaina kan bersedekah bulan puasa. Genal pahalanya aja setan. Mana genal pahalanya puasa lawan wah ini baiknya. Baik wah ini puasa bosnya mati kita. Nang baik bulan puasaan itu, nang duitnya ada perwarakan langsung. Kaina beribadah. Kaina kena sembahyang. Digabungnya kalimatnya. Imba Isa dewe kalimat sembahyangnya dikada bertaan. Disuruhnya kita menunda-nunda ibadah. Ujar ulama mengajarkan sahuti ana la adri ajali, aku pada tahu apabila aku mati. Usia mati langsung setengah jam ini mati.
kada kawa kada beribadah, mesti beribadah anu tanai sitan tanai anu ya. Oke beribadah sampai kayaknya kada ujarnya amun kaitu ikamna beribadah juga ayolah beribadah cuma lakasi inya mau nyuruh kita lakas beribadah. Akhirnya ujar guru bagus membaca sholawat 100 kali, bagus membaca subhanallah bihamdih 100 kali. Nabi mengajarkan seperti itu, baca. Aku beramalan, ayo aja beramalan, makasih beramalan. Akhirnya kita lakas beramalan, ada buku-buku beruas lagi bacaan. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Kada rupanya lagi bacaannya. Baca salawat bagus 100 kali, baca salawat nang biasanya gamat disuruhnya balakas. Itu pakai bacaannya. Kada hitung lagi, kada tarupa lagi. Baca Quran, baca Yasin, aku tenai nak baca Yasin. Hendak baca Waqiah, hendak baca Sajadah. Baca aja sitan. Baca lakas, baca tuntung palakasnya pada orang. Orang di tahlilan, palakasnya tuntung baca Yasin pada orang. Usia puntal. Disuruhnya balak-lakas. Sahuti, wahai sitan, amal yang sedikit tetapi sempurna lebih baik daripada amal yang banyak tapi tergesak-gesak kada sempurna. 300 berzikir cuma kada sempurna, kada ada bacaannya nanti timbul. Lebih baik yang sedikit bacaannya cuma kana hurufnya, kana bacaannya. Ada hadis sampai mengatakan al-ajalah minasyaitan, tergesa-gesak itu dari setan. Mau sembahyang, lakasi sembahyang aja setan. Wudu, lakas wudu. Kada taitihi lagi, kada basuh tangan. Lakasi berwudu, kada taitihi lagi bekas sisik iwak di tangan karing karuan akan ganal tadi kap. Kada dibajol, kada masuk wudu kita. Gesak-gesak wudu. Akhirnya kada taitihi sisik iwak ada di tangan. Gara-gara setan menyuruh balak-lakas. Bahkan kita sembahyang masbuk, imam sudah hendak rukuk, kita datang tetap disuruh jangan lupa. Marah masbuk, asal jangan lupa. Mulai muhar lawang lupa, nyara macam capal lupa atau rubuh, bacol sampai tinggal mengapungi imam rukuk supaya jangan masbuk. Nanti jangan juga, tegas sempurna orangnya. Santai aja, berjalan dia kayak biasa. Al-ajalah minasyaitan. Kecuali ada menyebutkan bahwa tegas-gesak itu bagus. Yang tadi tegas-gesak dari setan. Ya, beberapa perkara ini kita disuruh balak-lakas, jangan balam-balambat. Nah, yang tadi kada bagus, ini bagus balak-lakas. Yang pertama disebutkan bahwa kita disuruh balak-lakas ketika satu membayar utang. Utang kita tanggal 15 jatuh tempohnya, habis tanggal 15 tuh hanya bayar. Tanggal 8 duitnya ada sudah. Nah bayari tanggal 8 tuh, pada saat menghadang tanggal 15. Walaupun perjanjian kaina tanggal 15 hanya bayar. Disuruh balak-lakas itu bagus. Membayari melunasi hutang. Yang kedua, disuruh balak-lakas juga menjamu tamu ketika datang ke rumah kita. Orang datang bilang ke rumah kita, keluarga, kawan, surungi banyak, minimal banyak putih, surungi berdulu, jangan setengah jam pandiran, kada surung banyak, apalagi wadai. Nah surungi banyak, itu sunat kita balak-lakas, jangan balam-balambat. Nang sunat balak-lakas juga jangan lambat mempersiapkan jenazah. Mati orangnya, nah balak-lakas ya mandi, menguburkan, jangan lambat. 3 hari kita kena di rumah, sangat buruk. Lagi kita disuruh balak-lakas tobat dari dosa kita, tagawi dosa lakasi tobat, jangan menghadang kaina. Disuruh lagi balak-lakas mengawinakan anak nang bujang.
lakian pina bujang cukup umurnya udah kawin kawinakan bibinian anak kita ada orang nama datang orangnya pina baik aja anak kita akur aja kawinakan jangan belam-belam kaina dulu lah lihat dulu lihat mahadang nang berduit mahadang nang usahanya kelihatan lakasih jangan belam-belam. Nah itu sunat disuruh. Selain itu bagamat-gamat aja bebejaan. Ay guru di kita untuk dengarkan juga bebejaan santai bebejaan. Terus suatu puntal subhanallah bihamdihi subhanallah kayak itu juga bacaan kadang mau rajuk diberi guru amalan ini baca sugih baca karena mau sugih kenapa amalan kelajuan membaca amalan kelajuan membaca Uji Nabi siapa yang membaca 100 kali imbah ajan subuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali dijamin sugih oleh Nabi tasbihnya malaikat harta ada tangan kita dunia ada tangan kita baca amalan itu ada kalian lihat mungkin jelasidin kalajuan beramalan atau hati ada resuk muntung subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah hati kada sama bacaannya minimal hati itu artinya hati 4 muntung barang kita sahuti wahai sitan amal sedikit tapi sempurna lebih baik daripada amal banyak nang kada sempurna ampe kayaknya kada yang selanjutnya inya menggoda kita kawat santai beramalan bujur beramalan sempurna amalan kita disuruhnya riya mengkayakan ibadah hikam untuk orang orang banyak asalnya baik disuruhnya berbukai kita sembahyang malam tahajud sempurna sampai yang tahajudnya ujar sitan mengkayakan ke orang ulah status di WA nikmatnya beribadah tengah malam orang kuringan udah status WA akhirnya dipuji orang patuju mengharap pujian orang gara-gara sitan menyuruh puasa nikmatnya bersahur malam ini aja orang ada nomor takunnya ulah status di WA kayak itu di Facebook kayak itu sitan yang menyuruh kita disuruhnya kita riya itu beribadah mengharap penghargaan orang lain kada mengharap Allah membaca Quran mudahan sampai orang akan dikatuju mengaji kita sahuti sitan kafani ru'yatu rabbi wa ilmi cukup akan aku penglihatan Allah Tuhanku dan pengetahuan Allah orang lain tanai kada sarana tahu cukup Allah nang tahu Allah nang melihat aku kada sarana orang nang melihat bulik lainnya kada bulik masih tetap ada mengganggu kita ujar sitan amun ikam baik itu amalan sudah kada hendak ketahuan orang kada hendak balak-balakas kawa manggawi berarti ikam ini menjadi sitan orang mengharap sudah di hadapan Allah ikam ini orang nangkep sudah ikam ini bisa wali Allah beramalan kayak itu disuruhnya apa kita disuruhnya ujub itu kita beribadah merasa kawa melakukan ibadah itu karena kita baca Quran 3 hari saja sebelum puasa kawa ungah kita merasa kita nang kawa beramal ibadah itu kada ingat bahwa Allah memberi taufik hidayah lawan kita tadi kawan sembahyang tahajud semingguan udah nak kawan tahajud dan hati alhamdulillah seminggu kawan tahajud merasa seorang nang kawan pasang alarm bini di pasane digarapnya alarm bunyi kawan sembahyang kada merasa Tuhan nang maulah taufik hidayah dalam hati kita kada ingat itu akhirnya kita ujub gara-gara ujub itu amal ibadah kita hancur kaitan
sahuti amun kaitu tanai wa ma taufiqi illa billah, kada ada yang kamu memberi taufik lawan aku kecuali Allah. Aku kawa ka pengajian, kawa ka majelis taklim, kawa sembahyang, kawa bersembahyang berjamaah, itu seberdaan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amun kada diberi hidayah taufik oleh Allah, pada kawa kita menggawi kalahnya. Ampe hingga menggoda kada tetap menggoda kita. Nah, ujarnya amun kaitu ingatlah ikam hadis Nabi. Ingatlah hadis Nabi itu tadi. Hadis Nabi itu kita dalam parut kuitan kita 40 hari ini, 40 hari ini, 40 hari ini ditiupkan roh oleh malaikat dan dicatat amal ibadah kita baik buruk, rezeki kita ke neraka atau ke surga, catat sudah. Usia catatan nikam di neraka sekenapa ikam beribadah kayak Bal'am bin Ba'ura. Bal'am itu awliya Allah asalnya, murid-muridnya 12.000 terambangan seberitaan benar mengaji terabang sampai ke guru Bal'am, mulai sungai terabang ke sini sampai kada bersepeda motor, kada berjalan betis. Tetapi Bal'am bin Ba'ura itu dicatat celaka oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir hayatnya kada beriman lawan Allah. Ingatlah itu kisitan, tahulah kisah itu. Bisa catatan ikam kaina di akhirat, di akhir hidup, di akhir hayatmu menjadi orang yang celaka. Bisa uti banyaknya orang yang beramal kisitan mati ke neraka. Lapa-lapa ikam beramal mati ke neraka. Ada orang yang bermaksiat catatannya ke surga, akhirnya ke surga yuinya. Ingatkan itu kisitan. Nah, di Saudi, jadi ulama mengajarkan Nabi SAW bersabda, "Ikmalu kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian ya Nabi. Tiap-tiap sesuatu itu dimudahkan bagi sesuatu apa diciptakan nantinya engkau. Kalau kita diciptakan oleh Allah, ditentukan Allah masuk ke dalam surga, engkau akan dimudahkan jalan menuju ke surga itu. Kalau engkau dicatat pacang celaka, akan dimudahkan jalan menuju kecelakaan itu. Dicatat kita beruntung di akhirat. Hendak ke pembacaan hingga nyaman jalannya, hendak ke majelis taklim hingga nyaman jalannya. Itu mungkin tanda orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum. Bila kita hendak berbuat maksiat, hendak 4 orang minum hingga ada keluarga maitihi terjadi minum, itu dipersulit dalam masalah kecelakaan, maksiat, masalah neraka. Bila hendak pembacaan hingga nyaman, kawan kamu membawai, keluarga kamu membawai. Bila berbuat maksiat hingga ngalih, hendak memasang bedadu palang, ada keluarga yang melihat kada jadi. Assalamualaikum, bila hendak pembacaan, hendak sembahyang hingga ngalih, kita akan pembacaannya Assalamualaikum, aur aja, ada janji, ada kawan. Hendak minum arak nyaman, kada ada mengganggu, kurang ada nama itihi, sopan ada lagi. Nah itu mungkin dimudahkan jalan untuk celaka baginya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu diantara godaan-godaan setan. Kalau kita ada ilmu, ada iman di dalam hati, kita akan bisa melawan godaan-godaan setan itu untuk menggagalkan kita mi'raj, menggagalkan kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah orang yang dahulunya beriman mati keluar agama Islam. Orang yang dahulunya Nasrani anak mati masuk agama Islam. Ibaratnya setan menyambut kisah itu. Ada orang ini ketujuh dilanggar di masjid, ajan jadi imam namanya, masjid Bahari Keluting. Di sebarangannya ada bibinian Nasrani, bungas orangnya, bungas banget orangnya bungas.
karindangan lakian itu lawan Nasrani itu. Dan di Bina itu pun karindangan lawan lakian itu sama-sama hendak kawin bepara amun biar nang laki kada kawa kawin misalnya beda agama kada kawa hendak kawin jadi garing berdua garing jadi ujar nang lakiannya aku nih Islam inya agama Nasrani amun aku mati kada kumpul di akhirat baik apa keluar Islam umpat agama Nasrani juga kayaknya di akhirat terkumpul pikiran lakian tuh ujar dong di pilihan itu juga garing dalam hati aku nih agama Nasrani iya agama Islam aman aku mati kada terkumpul di akhirat baik aku masuk Islam nyaman terkumpul di akhirat kayaknya pas aku huruf nang lakiannya umat Nasrani pilihannya umpat Islam siapa ini itu penyesitan. Jadi pelajaran di situ jangan kita mancap orang ada baik masuk ke neraka buru-buru. Usianya matinya beriman kainan. Jangan merasa baik kepada orang. Nang kita pun usia matinya kada beriman. Itu yang dikhawatirkan ketika kita minta doa husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit Isra Mi'raj kita menggali apa yang terjadi pada Rasulullah, kita ditambah ilmu iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melawan gangguan setan terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.